menjaga kehormatan diri saya, Chris. Biarkan saya menjaga harga diri saya, Chris. Saya sudah tidak mau tinggal di sini lagi. Saya tidak mau, Chris. Saya tidak mau tinggal di mana anak saya tidak mau menerima saya. Kita lihat aja. Gue cuma pengen tahu gimana sih rasanya mabok. Apa dengan mabok, bokap gue itu akan memperhatikan gue? Ya kita lihat aja. Gue akan berkejutan. Mereka berbohong untuk kebaikan aku, Gar. Dan akhirnya aku ngerti. Aku ingin kamu sama kayak aku, Gar. Orang tua kamu ngelakuin itu pasti ada maksud tertentu. Kalau kalian berani nelpon orang tuanya Tiara atau yang kita, kalian akan tahu rasa. Gue bakal nyuruh teman-teman gue untuk pukulin kalian. Tiara ada di cottage, Om. Cottage? Ina, om segera ke sana. Memang keterlaluan, Kevin. Ngapain dia nyuruh Tiara minum minuman itu? Tiara. Kenapa nggak kita buktiin aja kalau emang Giwang itu punya Grace? Tapi gimana kita ngebuktiinnya, Nis? Tanya sama Grace. Mana mungkin ada maling yang mau ngaku? Saya sendiri aja belum bicara sama dia. Saya muak di mukanya dia. Kita cari aja di kamarnya. Siapa tahu ada Giwang yang sebelahnya lagi. Siapa tahu ketemu. Kevin mencintai Tiara, mah. Kevin ingin Tiara menjadi milik Kevin untuk selamanya. Kamu ada di kamar kamu, Tiara. Di rumah. Papamu yang bawa kemari dari kamar cottage. Tegar mana yang? Tegar ada di kamarnya. Eyang Arif yang tadi pagi membawanya kemari. Setelah kepalanya dijahit karena robek kena benturan. Minuman yang membuat kamu lupa akan semuanya, Tiara. Eyang pasti marah ya sama Tiara. Tentu, Tiara. Dan Eyang kecewa sekali. Eyang merasa apa yang selama ini telah Eyang tanamkan pada diri kamu untuk menjaga kehormatan kamu sama sekali gak ada artinya. Itu artinya kamu tidak pernah menganggap keberadaan Eyang. Kamu tidak pernah mendengarkan kata-kata Eyang. Eyang tidak mau panjang lebar. Eyang hanya ingin kamu berpikir, apa kamu gak malu sama diri kamu sendiri? Kamu gak malu melakukan semua ini? Kamu sudah tidak menjaga kehormatan kamu. Kamu biarkan diri kamu tercemar dengan minum-minuman itu. Kamu biarkan orang lain mentertawakan diri kamu. Kalau Eyang jadi kamu, Eyang lebih baik sakit di dalam hati daripada Eyang harus menjatuhkan harga diri Eyang dan kehormatan Eyang. Itu yang ingin Eyang katakan pada kamu, supaya kamu bisa mencamkannya. Sekarang silakan kamu berpikir. Yang, Papa ada di mana? Papa ada di kamar Tegar. Terima kasih sekali dengan apa yang kamu lakukan terhadap Tiara. Kamu sudah berusaha mengingatkan dia. Tapi sekali lagi Pade ingatkan kamu, Tegar. Kamu jangan mudah terpengaruh sama orang lain ya. Iya, Pak De. Tegar tahu kok. Eyang udah pernah bilang gitu sama Tegar. Iya, bagus, bagus. Sekarang sebaiknya kamu istirahat. Pade keluar ya.
nggak dijawab, Tiara? Biarin aja Tante. Saya lagi nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Tiara, apa kabar? Alhamdulillah baik, J. Kamu udah pulang dari rumah sakit? Syukur Alhamdulillah udah. Tapi sekarang saya ada di rumah ayah saya. Loh kok? Di rumah papa? Memangnya kamu... Saya nggak mau kembali lagi ke rumah itu, J. Kayaknya saya lebih tenang kalau ada di sini. Tapi kamu udah bilang sama Krisna kalau kamu tinggal di rumah papa? Enggak, dia tidak mengizinkan. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk tinggal di sini. Wah, kenapa? Emangnya kamu lagi bertengkar sama Krisna? Bertengkar atau tidak dengan Krisna, saya akan tetap tinggal di sini, J. Karena saya sudah tidak diinginkan di rumah itu lagi. Tapi Krisna udah ngomongin kamu lagi, Tiara. Buat apa dia menghubungi saya? Toh keadaannya juga sama aja, gak berubah. Iya, tapi seenggak-enggaknya kan dia juga harus tahu keadaan kamu. Walaupun kamu udah keluar dari rumah sakit, tapi kan kamu masih berobat jalan. Kamu masih belum sembuh benar. Kamu masih harus terapi, Tiara. Udahlah, J. Tolong jangan bahas itu lagi. Saya nggak mau berharap banyak, J. Karena saya tahu situasinya gimana. Sekarang ini Krisna lagi kacau. Dia nggak nyangka Tiara tiba-tiba kabur dari rumah. Gara-garanya hanya benci sama saya. J, kalau seandainya saya dikasih kesempatan untuk jelasin, saya pasti akan menjelaskan. Karena saya nggak pernah punya niat untuk merebut Krisna pada waktu itu. Iya, Tiara. Saya kan udah bilang sama kamu. Apapun juga yang kamu katakan, apapun juga yang kamu lakukan, selama perempuan itu masih ada di situ, Tiara, nggak akan pernah bisa merubah keadaan. Tapi yang jelas, dalam hal ini, Krisna harus tegas. Udahlah, J. Biarin aja. Kita lihat aja apa yang terjadi. Saya pengen lihat sampai sejauh mana sih wanita itu bisa menghancurkan keluarga saya. Oke, ya. Kalau itu mau kamu, saya mau ngomong apa. Tapi boleh ya, kapan-kapan saya datang ke sana. Kurang ajar. Ternyata Jay bener-bener masih sangat perhatian sama perempuan itu. Bener-bener kurang ajar. Iya, tapi saya masih boleh hubungi kamu kan? Pasti. Boleh. Jaga diri kamu ya, Tiara. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kamu, Tegar? Masih sakit? Pusing-pusing, Yang. Istirahatlah. Tiara mana, Yang? Tiara sudah sama papahnya. Eyang tidak menyangka sama sekali bahwa kejadiannya akan seperti ini. Yang pasti marah ya sama Tegar. Yang pasti marahin Tegar. Kenapa kamu selalu berpikiran Eyang marah sama kamu? Eyang bersyukur akhirnya kamu kembali. Dengan kepergian kamu, Tiara dan Kevin, Eyang tidak bisa tidur, Tegar. Eyang selalu memikirkan kalian. Kalian salah, Tegar. Kalau menuduh Eyang tidak pedulikan kalian. Eyang tahu bahwa kamu banyak kecewa dalam kehidupan ini. Tapi Eyang mohon, kamu jangan berbuat begitu lagi. Karena kekecewaan dalam kehidupan itu biasa, Tegar. Hadapi secara jantan. Jadi laki-laki harus tahan banting. Kamu harus bisa menyelesaikan semua masalah. Eyang yakin, kamu bisa mengobati rasa sakit hati kamu. Asal kamu mau membuka pintu hati
maafin Tegar yang Tegar nggak mau membuat Masa jadi begini. Tegar bermaksud untuk menolong Tiara. Tegar berharap Tiara pulang. Tapi Tegar nggak bisa. Eyang percaya, kamu adalah cucu Eyang yang baik. Kamu tidak pernah menyakiti saudara kamu, Eyang kamu, dan orang tua kamu. Eyang tidak marah sama kamu, Tegar. Justru Eyang bangga karena kamu telah menolong saudara kamu. Kemarin papa kamu telepon. Dia menanyakan keadaan kamu. Dia bilang, kalau kamu tidak mengakui dia sebagai orang tuanya, dia tidak masalah. Asalkan kamu pulang, dan kamu akan menjadi anak yang baik. Eyang keluar dulu, dan kamu istirahat. Jangan banyak bergerak ya. Iya. Nanti Eyang kembali lagi. Jagain, Mbok. Dalam, Pak. Mau kemana? Kita pindah malam ini juga kembali ke apartemen. Kan itu yang kamu inginkan. Kevin nggak mau pindah. Kevin belum tahu keadaan Tiara. Tiara sudah diurus sama orang tuanya. Udahlah, kamu ini ada-ada aja. Abis ini semua, kamu harus temui Eyang. Eyang mau bicara sama kamu. Paling dimarahin. Kevin, kalaupun kamu dimarahi sama Eyang, itu wajar. Karena kamu sudah berbuat salah. Kamu sudah merusak diri kamu dengan minum minuman keras. Dan sekarang kamu merusak Tiara lagi. Udah, beresin semua buku-buku kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita pindah malam ini juga. Tapi Kevin mau tetap di sini. Kevin, Mama sudah bilang sama kamu. Kita pindah. Tapi Kevin belum ketemu Tiara. Kevin mau lihat Tiara. Tunggu. Kevin, kamu jangan temui Tiara. Nanti dipikir Eyang, kamu akan mengajak dia minum minuman keras lagi, nah. Tolong. Mah, Kevin kan udah minta maaf sama Pak Ade Krisna. Kevin juga udah minta maaf sama Eyang. Apa salahnya Kevin ngeliat keadaannya Tiara? Kevin juga merasa bersalah sama Tiara. Waktu itu Kevin lagi mabuk, jadi nggak inget apa-apa. Gak ada. Mama bilang, kamu jangan temui Tiara. Udah, kamu di sini bersama Mama. Mama kenapa sih? Mama nggak seneng Kevin ketemu Tiara? Jangan-jangan gara-gara Kevin ngomong seneng sama Tiara. Mah, jangan mentang-mentang Mama tahu kalau Kevin seneng sama Tiara, Mama ngelarang-larang Kevin. Kevin berhak mencintai Tiara. Kevin kan bukan saudara Tiara. Tapi itu tidak mungkin, Kevin. Gak mungkin gimana? Udah deh, Ma. Gak usah larang-larang Kevin lagi. Mama kan udah janji melakukan apapun demi Kevin. Sekarang Mama gak usah pergi. Kita tetap di sini. Dan Mama harus usahain agar Tiara menjadi milik Kevin. Kevin, kamu harusnya sadar. Penolakan itu artinya apa? Artinya Tiara tidak mencintai kamu, nak. Dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu terhadap orang lain, ngerti? Tapi Mama janji melakukan apapun demi Kevin. Iya, Mama tahu. Tapi ini sulit, Kevin, karena ini mengenai perasaan orang lain. Kalau begitu, lebih baik Kevin pergi. Apa gunanya Kevin ada di sini? Kevin akan pergi. Kevin! Tolong sayang, tolong. Tolong Mama, Kevin. Jangan bikin malu, jangan bikin masalah lagi, Kevin, ya. Kalau Mama nggak mau Kevin bikin masalah lagi, Mama harus turutin semua keinginan Kevin. Mama harus dukung Kevin. Mama harus bikin Tiara jadi milik Kevin. Mama harus wujudkan cita-cita Kevin. Mama harus wujudkan keinginan Kevin. Kevin gak mau pindah dari sini, Ma. Enggak. Kevin tetap mau di sini. Kalau Kevin pergi, itu sama aja menjauhkan diri dari Tiara. Mama ngerti? Sekarang Kevin mau menemui Tiara. Hai, gimana perasaan lo? Sorry ya, jadinya kayak gini. Habisnya gue gak nyangka Tegar bakal ngelaporin kita ke Eyang. Lo dimarahin sama bokap lo? Gue belum ketemu sama Papa. Sama Eyang? Ya biasa lah, nasihat-nasihat.
Terus gimana? Lo masih terus mau di sini? Kalau lo mau, kita bisa kabur lagi. Emangnya lu punya rencana buat kabur lagi? Ya kalau lo mau, gue siap ngedampingin lo kemana aja. Asal lo jangan ngajak Tegar. Berabe tuh anak. Dia itu mungkin cuma khawatir aja sama gue. Gue juga belum ketemu sama dia. Dan gue juga belum bicara sama dia. Tapi gue gak suka Vin sama lo. Katanya Eyang, lo dan teman-teman lo yang mukulin Tegar. Abis, dia mau ngajak lo pulang. Gue kan tahu lo gak mau pulang. Udahlah Tiara, kita diem aja. Kalau lo memang tetap masih mau ngasih pelajaran ke mereka, gue bisa nemenin lo lagi, oke? Tapi gue mau bicara dulu sama papa. Dan gue tahu dia pasti akan bicara sama gue. Dan dia pasti akan marah. Gue harus minta maaf sama papa. Karena gue udah nyusahin dia. Sepertinya Papa harus bicara sama Krishna. Kita nggak bisa diam begini terus. Kalau kita diemin, Krishna nggak akan pernah mengerti. Dan dia akan terus membiarkan Tiara tinggal di sini. Itu kan nggak baik. Coba aja sekarang Papa pikir deh. Sampai sekarang Krishna nggak pernah mencoba menghubungi Tiara. Apalagi kita, suami macam apa itu? Iya, Papa juga berpikir seperti itu, Ma. Tapi apa etis kalau kita mencampuri urusan rumah tangga mereka? Loh, ya etis aja dong. Kita ini kan orang tuanya Tiara. Siapa lagi yang akan membantu Tiara kalau bukan kita, Pak, orang tuanya. Tiara ini kan sekarang posisinya lagi terjepit, nggak bisa apa-apa. Posisi dia sekarang serba tidak menguntungkan, Pak. Pokoknya, Papa harus ketemu sama Krishna dan ajak dia bicara. Tanya sama dia masih peduli nggak sama anak kita? Bilang dong, biar jelas semuanya. Kok kamu berpikir seperti itu? Ma, kita jangan berprasangka buruk. Anggap aja ini pertengkaran dari sepasang suami istri. Udahlah, nanti Papa yang bicara sama Krishna. Apa? Wisnu mau kembali sama saya? Iya, saya udah berhasil ngebujuk dia, Jay. Ternyata dia itu cuma trauma karena ngeliat istri kamu lagi marahin pembantunya. Ya dia pikir istri kamu tuh memarahin dia juga. Makanya Jay, kalau kamu ada waktu, kamu cepetan deh kesini. Jemput Wisnu. Sebenarnya sih dari kemarin saya tuh udah mau ngasih tahu kamu. Tapi kata Pak Arif, mesti ngasih tahu Krishna dulu. Aduh, tapi kalau nungguin Krishna dulu, kapan selesainya, Jay? Kamu kan tahu Krishna tuh nggak pernah mikirin Wisnu sama sekali. Yang bener kamu. Bukannya Krishna itu sayang sama anak. Kelihatannya sih kayak gitu. Buat dia, anak kamu ada dimanapun juga, dia nggak peduli, Jay. Ya udah deh, pokoknya saya sengaja kasih tahu kamu supaya kamu tahu dan siap-siap untuk jemput Wisnu. Kasihan dia, Jay. Dia kangen sama kamu. Kapan kamu jemput dia? Saya nggak bisa jemput dia sekarang. Soalnya sekarang saya lagi dalam perjalanan menuju Bogor. Oke, saya tunggu. Saya tinggal bilang sama Pak Arif kalau saya udah kasih tahu kamu. Dan kita tinggal atur gimana kamu ketemu sama dia aja ya. Oke. Apa benar yang dibilang Ninis? Enggak. Enggak mungkin. Perempuan ini banyak akalnya. Saya harus waspada sama dia. Iya, saya harus waspada sama dia. Silakan duduk. Ya, Pak. Apa yang kamu mau bicarakan, Chris? Saya sebetulnya bingung, Pak. Bagaimana untuk cara membicarakannya. Tapi saya tidak bisa memendam perasaan saya, Pak. Karena ini menyangkut anak saya sendiri. Ada apa lagi dengan Kevin? Dia kan sudah pulang. Iya, dia sudah pulang. Tapi karena kepulangannya itu, Pak. Dia punya suatu maksud. Dan dia ingin mewujudkannya, Pak. Maksud kamu? Tolong Papa janji. Jangan sampai cerita sama siapa-siapa ya, Pak. Saya sengaja tidak membicarakan pada Krishna maupun pada Tiara.
Saya takut mereka akan menertawakan anak saya, Pak. Saya belum tentu mampu, Pak. Makanya saya ingin berbicara dengan Papa karena saya tahu Papa bijaksana. Pasti Papa bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saya, Pak. Katakan, Chris. Ada apa? Papa siap membantu kamu. Alasan Kevin pergi dari rumah, Pak. Karena ternyata dia sakit hati sama Tiara. Dia sakit hati karena Tiara menolak cintanya, Pak. Saya tidak menyangka, Pak. Kok bisa-bisanya Kevin jatuh cinta pada Tiara, Pak? Saya pikir kalaupun dia nanti sudah dewasa, dia akan jatuh cinta pada orang lain, bukan sama Tiara. Astagfirullah, Pak. Saya bingung. Saya sebagai ibu merasa bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Grace, cinta tidak mengenal keadaan. Tidak mengenal siapapun. Cinta datang sendiri. Datang dari Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan Kevin. Cinta yang bersemi di hati Kevin, itu adalah cinta anak-anak. Kita harus memberitahukan kepada Kevin tentang cinta dan tentang hubungan wanita dan laki-laki yang tidak bisa dipaksakan. Itu saja. Tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa? Kamu harus meyakinkan Kevin kalau Kevin memang mau Tiara menerima cintanya. Dia harus berusaha menarik simpati Tiara. Katakan pada Kevin, Tiara tidak suka dengan pria seperti itu. Tiara suka pria yang berani dan gentleman. Saya rasa itu yang paling terbaik. Tapi, Pak, nanti kalau sampai Kevin berubah dan Tiara tetap tidak bisa menerima cintanya Kevin, bagaimana, Pak? Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Kevin bisa membuat dia berubah. Dan dia akan melupakan Tiara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tinggal pintar-pintar kita saja mensikapi dan berpikir secara bijaksana. Chris, Ya, Pak. kalau ada masalah dengan Kevin, bilang saja sama Papa. Papa akan coba memberitahu Kevin. Tapi, Pak, jangan. Masalahnya Kevin tidak ingin ada orang lain tahu selain saya, Pak. Dia ingin merahasiakannya. Tolong, Pak. Lakukan yang terbaik, Chris. Papa yakin kamu pasti bisa. Ya? Saya akan coba melakukan apa yang sudah Papa sarankan sama Grace. Makasih banyak ya, Pak ya. Iya. Saya akan coba. Ya Tuhan, ternyata benar apa yang dikatakan Ninis. Memang telah terjadi perselingkuhan di rumah ini. Ya Tuhan, kuatkan hati saya. Kuatkan hati saya. Masuk, pintunya nggak dikunci. Bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu tidak mengindahkan pertanyaan Papa? Kamu merasa enak dengan keadaan seperti ini? Papa lihat kamu sama sekali tidak merasa bersalah. Tiara, Papa tahu kamu adalah anak yang berani bicara dengan orang tua. Walaupun itu benar ataupun salah. Keadaan Tiara baik-baik aja, Pak. Lalu, Ya hanya itu. hanya itu. Kamu gak mau minta maaf sama Papa atas kejadian semalam? Tiara, kamu sudah melakukan kesalahan besar tadi malam dan Papa ingin tahu kenapa. Tiara nggak merasa bersalah, Pak. Justru Papa yang salah. Kemana aja, Papa? Papa nggak nyariin Tiara kan selama Tiara pergi? Apa kamu bilang? Papa gak nyari kamu. Tiara, Papa nyari kamu kemana-mana. Papa teleponin teman-teman kamu. Papa datengin satu-satu. Bahkan Papa melaporkan ini ke kantor polisi. Tiara, kenapa kamu ini?
kamu ingin seperti Kevin menjadi anak liar yang kabur dari rumah terus mengkonsumsi minuman keras, begitu. Papa benar-benar gak nyangka. Dari kecil Papa ajarin kamu agama. Papa ajarin mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Tapi jadinya seperti ini. Papa tidak mau kamu seperti itu, Tiara. Papa mau kalau kamu ada persoalan yang membuat kamu marah, kita bicarakan. Kita selesaikan bersama tanpa emosi. Kamu marah karena kamu mendengar masa lalu tentang Papa, masa lalu tentang Bunda, lalu kamu menghakimi Bunda, menghakimi Papa. Tapi kamu tidak pernah berpikir kalau kami adalah orang tua kamu, yang membesarkan kamu, yang mengajarkan kamu kebaikan, dan tidak pernah mengajarkan kamu kebencian, kemarahan, dendam. Apakah orang tua semacam itu mempunyai niat buruk sama orang lain? Apalagi orang itu adalah orang yang sudah melahirkan kamu. Jangan melihat masa lalu kami sebagai sesuatu yang buruk, yang menyebabkan keluarga kita jadi berantakan. Jangan, Tiara, jangan! Papa akan menceritakan semuanya sama kamu, tapi kamu harus membutuhkan jiwa yang besar. Kepercayaan, bukan emosi. Papa akan cerita di atas Al-Quran kalau itu yang kamu mau. Tapi Papa minta sama kamu, hilangkan dulu emosi kamu, rasa benci kamu, sakit hati kamu, dendam kamu, pikiran picik kamu. Karena Papa nggak mau ini semua sia-sia. Tuh, lihat suamimu. Pasti dia mau menemui Tiara. Udah, sana. Kamu cari perhatian. Supaya dia nggak mau menemui Tiara, ya? Mas, sore ini kita jalan-jalan ke mall yuk. Udah lama kan kita nggak pernah jalan-jalan. Nanti aja, Rum. Saya lagi ada urusan, kamu sama ibu aja ya. Mas ini mentang-mentang ada ibu, terus nyuruhnya sama ibu. Saya kan pengennya sama Mas. Ayolah, Mas. Nanti aja, Rum. Saya lagi ada urusan. Mas. Keperluan apa sih? Saya mau ketemu sama Tiara. Saya mau bicarakan soal Wisnu. Kalau begitu saya ikut. Mas tega ya ninggalin saya hanya karena perempuan itu? Apa Mas nggak malu masih mengharapkan dia dan mendapat pujian darinya? Apa-apaan kamu? Kenapa kamu punya pikiran seperti itu sama saya? Hah? Tapi saya sebel, Mas masih aja terus berhubungan sama perempuan itu. Kamu dengerin saya ya. Saya begini karena saya menghormati Tiara. Wisnu itu dari bayi sampai dia besar seperti sekarang itu besarin Tiara. Tiara itu orang baik loh. Kalau kamu berpikiran bahwa Tiara itu orang jahat dan kamu lebih dengerin orang lain itu wajar karena kamu gak kenal Tiara. Tapi kalau saya sangat kenal Tiara. Saking kenalnya Mas sama perempuan itu, Mas nggak mengenali lagi perasaan saya sebagai istri Mas. Saya kan cuma pengen minta ditemenin aja, tapi Mas lebih memilih menemui dia. Justru karena saya kenal kamu, Rum. Makanya saya bilang sama kamu bahwa saya mau ketemu sama Tiara. Rum, Tiara itu berpikiran negatif sama kamu karena yang dia tahu kamu itu suka mukulin Wisnu dan saya mau memperbaiki itu, Rum. Sekarang saya mau berangkat. Terserah kamu. Kalau kamu mau pergi, silahkan kamu pergi. Tapi saya nggak bisa temenin kamu, Rum. Kalau gitu saya ikut. Saya juga mau meyakinkan Tiara kalau saya nggak sejahat dia.
Oke. Tapi kamu janji. Kamu jangan sebut-sebut soal Ninis. Dan kamu jangan sebut apa yang Ninis bilang tentang Tiara ke kamu. Karena Tiara udah muak dengar itu semua. Ngerti? Ayo kita berangkat. Ma. Mama. Iya. Apa, Nak? Kayaknya Tiara udah mulai suka deh Ma sama Kevin. Buktinya dia jadi baik. Terus jadi nggak galak-galak gitu ngomongnya. Dan yang terpenting, dia jadi perhatian dan mau denger omongan Kevin. Kita akan tetap di sini kan? Pokoknya Kevin gak mau pindah. Ya udah, kalau kamu memang betul tidak mau pindah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu sebelumnya harus janji dulu sama Mama. Kamu harus jaga sikap kamu, jangan sampai bikin malu Mama. Dan kamu harus ingat, dimanapun, di seluruh dunia perempuan itu suka sama laki-laki yang baik, tidak nakal, tidak aneh-aneh, apalagi kena minum-minuman keras. Tidak ada, kamu harus bisa mengupayakannya, ya? Tapi Kevin butuh dukungan Mama. Kevin butuh Mama untuk memujuk Tiara supaya Tiara mau menerima cinta Kevin. Nah, laki-laki sejati itu tidak pernah meminta pertolongan untuk mendapatkan cintanya. Apalagi minta tolong sama mamahnya. Apa itu? Nggak ada. Itu namanya laki-laki pengecut. Kamu harus bisa berjuang sendiri dong. Jadi Mama nggak mau bantuin Kevin? Mama nggak mau bantuin anak Mama satu-satunya? Bukan, Nak. Mama hanya ingin kamu menjadi laki-laki sejati. Kamu bisa berjuang dengan diri kamu sendiri untuk mendapatkan cinta yang kamu inginkan. Sehingga kamu sadar, ternyata mendapatkan cinta itu tidak mudah. Butuh yang namanya pengorbanan. Jadi suatu saat jika kamu sudah mendapatkannya, kamu akan lebih menghargai cinta itu secara dalam, Nak. Ya? Mama akan dukung kamu kok. Iya, serius Mama akan dukung kamu. Tapi Mama tidak akan mempengaruhi siapapun, apalagi mempengaruhi Tiara. Kan Tiara juga punya jiwa, punya hati, agar bisa menilai cinta kamu sendiri, ya? Loh, kamu ngapain kamu di sini, Oda? Ini kan kamar saya. Ngapain kamu nanya-nanya? Kamu kan sudah meninggalkan kamar ini, Oda. Sekarang berarti sepenuhnya milik saya dong. Enak aja. Dari dulu ini kamar saya. Ibu Ranti nyuruh saya tidur di sini. Kamu tuh yang seharusnya tidur di luar, di kebun. Jangan ngerengit. Sana pergi. Sekalian bawa barang-barang kamu. Masih numpang aja udah belagu. Kerja jadi tukang kebun aja udah berani ngerayu-rayu si Minah. Pakai ngebeliin lipstik, bedak, bahan baju segala. Dedi, 6 tahun saya jadi istri kamu. Boro-boro kamu ngebeliin saya make up sama bedak. Dasar geblek. Gak tau malu, kucing dapur. Lagian siapa suruh ninggalin saya? Sebenarnya saya teh nggak mau ninggalin kamu. Tapi kamu mikir aja atuh, kenapa saya sampai berbuat begitu? Karena apa? Karena saya merasa kamu tidak sayang sama saya. Sekarang kamu malah ngebeliin barang sama si Minah. Dasar kamu mah geblek, geblek. Pokoknya saya akan adukan sama Bu Ranti biar kamu dipecat. Karena kamu sudah melanggar PPKSI. Apa itu PPKSI? Perselingkuhan penyebab keretakan suami istri. Kamu sudah berselingkuh, kamu patut dikasih pelajaran. Rasain. Pokoknya sampean jangan cari-cari aku lagi. Wah, aku udah gak cinta kok. Aku tuh sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokoknya sampean harus datang. Kalau sampean nggak datang, hakimnya ntar tak suruh gugat cerai langsung talak 3, cerai. Hah? Siapa takut?
Wong harta gono gini kita tuh cuma TV 14 inci. Yang semua itu kan milik aku. Pokoknya sampean harus datang supaya semuanya tuntas. Hei. Kamu ngerti nggak? Hah? Aku sudah puluhan tahun tinggal di sini, belum pernah pakai TV punya Bu Ranti. Kamu seenaknya saja. Itu bukan saya yang make kok, itu suami saya telepon. Oh, jadi suami kamu? Heeh. Suami kamu nyuruh kamu kembali ke sana. Ayo cepet pulang sana. Gara-gara kamu di sini nih, si Oda sama si Dedi berantem terus. Lah, Mbok, si Oda sama si Dedi itu sebelum saya datang memang sudah berantem terus. Jadi jangan salahin saya dong. Saya itu bukan disuruh pulang, tapi saya suruh tetap liburan di sini karena suami saya lagi ada tugas di Swiss. Swiss? Swiss itu daerah mana itu? Swiss itu bukan nama daerah, tapi nama negara. Luar negeri loh. Sebenarnya sih saya disuruh nyusul ke sana, tapi saya tidak mau karena di sana tidak ada apa-apa, cuma ada salju. Jadi Mbak nggak usah khawatir, karena saya akan tetap di sini sampai suami saya pulang tugas. Ya Mbak ya? Dasar peres. Bilang aja lakinya nggak ngasih ongkos untuk pulang gitu, nggak punya duit gitu. Kalau Wisnu sudah mau kembali lagi sama kalian, itu suatu hal yang membahagiakan buat saya. Jadi memang sudah tidak ada masalah lagi kan? Ya, terima kasih Tiara. Seandainya Wisnu sudah ikut dengan saya, pastinya saya juga akan bawa dia ke kamu. Dan yang paling penting lagi, saya akan ajarin dia untuk bicara jujur, apa adanya. Jangan takut, terutama juga saya akan jauhin dia dari Ninis. Supaya dia gak kepengaruh lagi sama Ninis. Saya juga udah beliin dia macam-macam mainan, dia pasti seneng. Saya nggak mau dia tergantung lagi sama kamu atau sama Eyangnya. Karena gimana pun kan sekarang dia udah punya orang tua aslinya. Pokoknya selama Wisnu sama kami, kamu nggak usah telepon atau datang lihat dia. Kita pasti bisa menangannya, ya kan Mas? Nggak juga sih. Kamu masih bisa kok datang ke rumah atau nelfon. Kamu kan juga masih orang tua Wisnu. Mungkin maksudnya Arum adalah dia nggak pengen kamu ngerasa direpotin. Bukan begitu, Rum? Tiara. Berani sekali kamu kesini. Saya kesini mau menjemput kamu pulang. Perempuan itu, apa dia udah pergi? Belum. Tapi akan saya lakukan nanti. Begitu saya menemukan bukti kalau memang dialah penyebab anak-anak jadi terpecah. Dan saya sudah bicara dengan Bu Deni ini. Agar dia mau melepaskan kepergian Dio. Ya. Walaupun itu semua berat buat saya. Karena Dio adalah anak kita. Tapi saya rasa Bude akan ikhlas merelakan kepergian Dio karena itu semua menyangkut kamu dan taruhannya adalah kamu. Bu Den ini udah sembuh. Sudah mulai membaik. Makanya saya berani menjanjikan ini. Saya rasa Bude kalau keadaan lebih tenang dia bisa mempertimbangkannya. Tapi saya membuat Tiara pergi, Chris. Saya membuat anak saya pergi, Chris. Tiara sudah pulang. Dia hanya pergi bersama Tegar dan Kevin. Kamu harusnya mengerti pikiran anak kecil seperti mereka. Pulanglah Tiara. Pulang. Saya nggak tenang kamu berada di sini.
Saya merasa kamu sangat benci sama saya. Padahal saya tidak pernah bermaksud menyakiti perasaan kamu. Kamu kan tahu, Tiara, posisi saya sangat sulit. Tiara, saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan kamu. Pulang, Tiara, tolong pulang. Saya nggak bisa, Chris. Saya nggak bisa pulang. Saya nggak bisa pulang kalau wanita itu masih ada di rumah. Saya nggak mau pulang. Saya benci sama wanita itu, Chris. Saya benci. Tolonglah. Nggak bisa, Chris. Saya nggak bisa pulang. Biarin aja saya di sini, Chris. Saya nggak mau menyakiti perasaan anak-anak. Saya tahu mereka nggak bisa menerima saya. Karena saya tahu mereka masih terpengaruh sama Ninis. Kalau saya paksakan, semuanya semakin buruk. Saya kasihan sama anak-anak. Saya kasihan sama papa. Saya kasihan sama mama. Dan saya kasihan sama kamu, Chris. Karena kamu ada di posisi yang sangat sulit. Saya nggak mau pulang, Chris. Biarin saya di sini. Biarin saya di sini, Chris. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.